Halo, selamat siang sahabat Istana Sains. Kali ini saya akan membagikan bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang mana pada daerah tertentu sulit mendapatkan HCl atau asam klorida. Dan mereka kesulitan untuk mengaktifasi kation. Nah, saya mempunyai solusi untuk aktivasi kation bisa menggunakan akisur atau asam sulfat encer. Nah, akisur mudah-mudahan bisa terdapat di daerah-daerah terpencil ya. Kita lihat percobaannya. Baik, teman-teman semua, banyak hal yang dapat menghambat kita dalam memproses aktivasi, terutama ketersediaan bahan kimia di daerah-daerah tertentu. Seperti misalnya kita ingin mengaktifasi resin kation seperti ini. Ini adalah resin kation CRX yang saya mau aktifasi karena di suatu daerah sulit mencari asam klorida atau HCl, teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Apabila di sana ada air akisur seperti ini adalah H2SO4 encer. Ya, teman-teman, ini bisa kita gunakan sekira-kira sepertiga dari botol ini kita gunakan untuk 1 liter resin. Nah, teman-teman bisa gunakan sebagai penggantinya. Nanti kita buktikan untuk menurunkan TDS dengan dicampurkan kation dan anion. Ya, ini anionnya. Saya simpan dulu, ini anion sudah diaktifasi. Dan ini keranjang ini untuk nanti sebagai alat penurun TDS. Satunya kation, satunya anion. Ini kation, ini kita isi anion, ya. Nanti kita isi di sini. Kita sirkulasi. Kalau memang asam sulfat atau air akisur ini bisa menurunkan TDS, maka ini bisa dijadikan sebagai alternatif di suatu daerah yang sulit mencari HCl. Oke, teman-teman, kita mulai untuk mengaktifasi kation. Ya, kita isi dulu ini airnya. Kita isi dengan sumber air sumur atau air pump. Nah, teman-teman bisa lakukan ini apabila di suatu tempat sulit mencari HCl atau asam klorida sebagai aktivator atau regeneran. Nah, sebagai alternatifnya kita gunakan air aki, teman-teman. Apakah air aki bisa? Mudah-mudahan bisa berhasil karena asam sulfat ini akan mensuplai H+. Asam kuat juga sama dengan HCl. Jadi bisa kita sebagai alternatif pengganti HCl. Ini airnya sudah kita siapkan. Lantas sekarang kita masukkan air akinya kira-kira sepertiga botol atau seperempatnya. Ya, kita buka dulu ini. Hati-hati karena bila terkena tangan nanti bisa gatal-gatal ini ya. Ini asam sulfat encer sebagai elektrolisa dalam penggunaan strom atau aki. Ini sudah kita siapkan. Kalau memang ini bisa dijadikan sebagai regen, ya kita gunakan sebagai regen apabila tidak ada HCl. Kurang lebih seperempat atau sepertiga botol dicampur dengan air seperti ini. Nah, ini nanti kita aduk ya supaya merata. Sudah cukup saya rasa ini ya. Nah, ini adalah kation CRX yang mau kita aktifasi ini belum diaktifasi. Langsung saja kita larutkan di sini, nanti kita aduk sampai merata. Prosesnya sama teman-teman dengan mengaktifasi dengan menggunakan HCl. Ya, wah ini
Kita aduk dulu ini sudah terjadi reaksi ya, sudah terjadi pengaktifasi kation. Nanti ion H+ akan ditukar dengan ion yang ada dalam resin, dan H+ akan tersimpan di dalam resin kation ya. Jadi ini kita tutup dulu supaya nggak tumpah ini kalau kesenggol. Nah, oke teman-teman, kita tunggu kurang lebih 10 menit ya. Kita tinggal saja ini 10 menit, nanti diaduk lagi. Nanti kita gunakan anion sebagai penurun TDS ya, bersama dengan kation. Oke, kita tinggal dulu 10 menit. Kira-kira sudah lebih dari 10 menit ya, kurang lebih 15 menit kurang ya. Ini sudah cukup. Kita akan bilas sekarang menggunakan air yang bersih. Kita buang saja pelan-pelan supaya resinnya tidak ngikut terbuang teman-teman. Pelan-pelan sampai nanti TDS-nya itu mendekati TDS air baku, maka selesai sudah aktivasi kita ya. Teman-teman bisa lakukan ini dengan sangat mudah ya. Ini sudah ember kedua nih airnya, kita isi lagi supaya bersih ya. Kurang lebih nanti 3 ember nanti bisa digunakan untuk proses pembilasan. Nah, kita coba aja, nanti kita ukur TDS-nya apabila sudah mendekati air baku. Air baku PAM saya ini saat ini 70 ppm. Jadi nanti kalau sudah 70 atau mendekati 70, kita sudahi ya, kita sudahi. Ini kurang lebihnya ini 3 ember inilah ya. Ini kita buang, ini sudah yang kedua ya. Sudah ember yang kedua, teman-teman. Oke, kita isi lagi ember yang ketiga. Kita tunggu saja 3 ember ya. Ini ember ketiga. Terus kita putar-putar, kita bilas sampai bersih. Nanti kalau sudah kita masukkan di sini. Nah, ini kita buang dulu kotorannya. Kita isi di sini ya, kita isi di sini. Sedangkan anion nanti kita isi di tempat yang satunya. Oh, penuh ya. Kita buang lagi ya. 1 kali lagi. Makin bersih makin bagus ya. Paling tidak minimal 3 ember ini. Oke lah, sekali lagi ya, sekali lagi nanti sambil kita ukur ya, 3 kali ya. Ini berapa TDS-nya nanti kita ukur coba. Di daerah-daerah tertentu teman-teman, subscriber Istana Sains mengalami kesulitan di suatu daerah terpencil, tidak adanya HCl, maka akan saya kasih alternatif menggunakan air aki, karena air aki di sana pasti ada gitu ya, pasti ada aki sur. Nah, kita ukur coba. Oh, udah 70 teman-teman, coba saya hold. Sudah 70 ppm ya, 70. Nah, ini sudah cukup lah ya, sudah cukup proses pembilasan. Sekarang kita persiapkan untuk pengujian untuk penurunan TDS-nya. Apakah TDS-nya bisa turun dengan aktivasi air aki? Ya, coba kita siapkan. Ini kita masukkan sini. Oke, kita bersihkan ya. Kita tuang saja semuanya. Nah, sudah. Ini kira-kira 1 liter
resin kation ya teman-teman. 1 liter resin kation ini kita akan gunakan untuk menurunkan TDS ya. Ini anionnya saya siapkan. Ini anionnya Purolite A500. Saya sudah aktivasi ini, tinggal dimasukkan saja sini. Karena perlunya saya menunjukkan cara mengaktifasi kation, maka anionnya sudah saya aktifasi duluan. Ya, ini anionnya. Ini aktivasinya menggunakan soda api ya. Soda api teman-teman banyak yang menjual di pangkalan bangunan juga ada ya, caustic soda. Sekarang kita susun ya. Anion di bawah, kationnya di atas seperti ini. Nah, gimana nih caranya? Oke, kita siapkan airnya yang mau kita turunkan TDS-nya. Coba kita ukur berapakah TDS awal. TDS awal benar 70 ya. 70 ppm air pump saya bagus hari ini. Bagus. Nah, ini kita gunakan pompa ini aja ya. Ini inputnya kita masukkan sini. Kemudian ini kita taruh di atasnya. Oke, sudah siap. Ini selang ini nanti sebagai output untuk sirkulasi masuk ke dalam resin kation. Kita setting dulu peralatan-peralatannya. Coba kita gunakan cara seperti ini untuk memfilter atau untuk menurunkan TDS dengan menyusun kation atas, anion di bawah, kemudian kita putar sirkulasi airnya dengan menggunakan pompa. Nah, ini apa nih, nggak merata ini, bocor terus ya. Nah, coba kita cari alternatif lain nanti. Ini supaya merata jatuhnya air ke dalam resin. Jadi jatuh ke resin kation, kemudian resin anion. Nah, supaya ini bisa merata, kita gunakan ini saja, pakai pipa yang di lubang-lubang ini nih. Nah, ini kita atur supaya jatuhnya air ini lebih merata. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih membantu. Kita tunggu saja teman-teman untuk proses sirkulasinya. Mudah-mudahan ini lancar dan TDS-nya segera turun. Kalau tadinya TDS 70 ppm, sekarang berapakah TDS-nya setelah kita sirkulasi menggunakan kation dan anion? Kation yang saya aktivasi dengan menggunakan Akisur. Coba kita lihat sekarang berapa TDS-nya. Kita ukur. Ternyata sudah turun teman-teman. Lihat, sudah 48 ppm. 48 ppm. Jadi dalam waktu 2 menit saja kurang lebih sudah 48 ppm. Berarti ini cukup efektif untuk mengaktifasi kation. Nah, ini apalagi ini kalau merata ini jatuhnya air ke dalam kation. Coba kita atur-atur. Nanti setelah 1 menit coba kita ukur lagi berapa TDS-nya sudah turun. Kalau memang terus turun, maka dia akan bisa 0 ya, akan bisa 0 suatu saat nanti 0. Sekarang kita coba setelah 1 menit kita ukur dulu. Dari 48 sekarang sudah turun menjadi berapa. Kita tunggu proses pengukurannya.
Kita lihat hasilnya. Ya, ternyata teman-teman turun TDS-nya menjadi 36 ppm. Sudah 36 ppm. Pada proses penggunaan Akisur ini ternyata cukup efektif. Jadi bisa dicoba teman-teman untuk mengaktifasi kation apabila tidak ditemukan HCl. Ya, ini sudah sedang saya coba penurunan TDS, sekarang sudah 36. Setelah beberapa saat ini saya ukur lagi, ya, tanpa saya potong ini videonya. Kemudian sekarang sudah 30, sudah turun lagi 6 ppm. Ya, dengan demikian efektif kita menggunakan larutan Akisur sebagai aktivasi kation. Teman-teman bisa gunakan Akisur untuk mengaktifasi kation ya di tempat masing-masing yang tidak ada HCl. Demikian teman-teman semua, percobaan kali ini semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video Istana Sains berikutnya. Terima kasih sudah 26 ppm. Sampai jumpa di video berikutnya.